siang saudara, kami mau datang menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari bersatu dalam doa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk siang hari ini kalau kami masih boleh datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa seluruh persembahan hidup kami Tuhan. Kiranya Engkau menyucikan, menguduskan setiap hati kami Tuhan. Layakkan kami untuk ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu dalam setiap hidup kami. Dan hari ini kami mau datang untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami mau memuji-Mu Allah yang setia. Sekarang ku memuji-Mu Allah. Sekarang ku memuji-Mu. Sekarang kami mau memuji Engkau. Kami tahu Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu Allah yang mulia. Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau tempat kami untuk berharap. Hanya Engkau jawaban dalam hidup kami. Dan saat kami berjalan bersama-Mu, kami tahu kami tidak akan goyah. Hanya Engkau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi tempat jawaban setiap kami. Dan hanya Kau Tuhan tempat kami berharap. Karena kami tahu saat kami berjalan bersama-Mu, kami tidak akan goyah. Bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya. Mari sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, saudara. Hanya Tuhan yang menjadi tempat jawaban kami, yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Tuhan, saat kami melihat kembali hidup kami tahu Engkau yang selalu mencukupkan kami. Dan karena kesetiaan-Mu, kami tidak akan takut menghadapi hari esok Tuhan. Kami mau pikirkan kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami tidak akan pernah kekurangan-Mu.
Dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat kami renungkan, kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Dan saat kami memikirkan kebaikanmu, kami tahu kami tidak akan pernah kekurangan. Bahkan saat kami renungkan, kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh beribadah, bahkan kami sudah mengalami kebangkitan Kristus, kematian, kebangkitan-Mu. Karena itu ajar kami Tuhan untuk bisa hidup dalam kuasa kebangkitan itu. Agar hidup kami berubah, agar hidup kami berdampak, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Setiap kami tanggalkan segala kekecewaan, ketakutan, kepahitan, amarah, bahkan dosa apapun kami buang supaya tidak ada yang menghalangi firman Tuhan dalam hidup kami. Kami kosongkan hati kami, isi dengan firman-Mu Bapa, agar firman itu yang mengendalikan hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang buka hati bagi firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, kita kemarin sudah merayakan kebangkitan Kristus. Tapi saya berdoa supaya kita bukan hanya merayakan, tapi kita mengalami kebangkitan Kristus itu. Ya, dan kita akan lihat bersama setelah Yesus bangkit, apa yang Yesus kerjakan. Dia menampakkan diri selama 40 hari. Bukan sebagai hantu, tapi sebagai manusia yang hidup. Ya, jadi jangan bilang, oh Yesus itu waktu bangkit dia gentayangan 40 hari, itu sesat. Yesus menampakkan diri dalam wujud manusia, ya. Buka bersama Injil Lukas pasal yang ke-24. Kalau saudara baca dari pasal yang pertama itu soal kebangkitan Kristus, tapi saya pengen kita langsung ke ayat 13. Lukas 24 ayat 13. Judul perikopnya Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus, ya. Bapak Ibu tolong semua handphonenya itu di-download aplikasi Alkitab supaya kita bisa baca Alkitab. Mumpung kebenaran masih ada, baca. Karena ada saatnya kebenaran itu diangkat dan kita tidak lagi bisa mengerti. Yang ada aplikasi Alkitab berapa banyak di handphone yang angkat tangan?
Puji Tuhan. Nanti ambil sepeda di bawah. Sepedanya siapa tidak tahu, ambil saja. Yang tidak ada bertobat. Bertobat. Karena Alkitab adalah penuntun jalan kehidupan. Bagaimana kau bisa tahu jalan Tuhan kalau engkau tidak membaca firman Tuhan? Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ayat 13 baca bersama 1, 2, 3. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 2 orang murid ini pulang dengan rasa kecewa karena Tuhan yang mereka sembah sudah ditangkap, dibunuh, ya. Jadi mereka pulang kampung 7 mil dari Yerusalem, kalau dijadikan kilometer sekitar 11,5 kilo. Kalau jalan kaki berapa jam? 2,5 jam jalan santai. Ya, karena mereka lagi tidak ikut lomba lari. Tetapi jalan 11,5 kilometer, ya sekitar 2,5 jaman lah. Karena dulu belum ada mobil, belum ada angkot, belum ada ojek. Adanya kaki yang dipakai berjalan. Mereka berjalan 2 mil, ya, 7 mil, kira-kira 2,5 jam. Ayat 14, dan mereka itu apa? Bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi, pembunuhannya Yesus. Ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah siapa? Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi mereka lagi jalan dan ngomong, iya ya, makanya ya aduh kita ini sudah ikut Yesus. Dia sih berkuasa ya, bangkitkan orang mati, dia bangkitkan orang sakit, lumpuh berjalan, buta melihat. Dan kayaknya dia berkuasa banget. Dia dulu bilang mau jadi raja di Israel, tapi malah mati. Ya udahlah kita pulang aja lah, ngapain? Ya memang sudah begitu, ya sudahlah, kalau tahu dulu gak usah buang-buang waktu juga ikut Yesus. Kenapa saudara? Karena ketika Yesus ditangkap, semua murid melarikan diri. Petrus, seorang yang dikatakan sangat mengasihi Tuhan, dia bahkan menyangkal Yesus berapa kali? 3. Waktu Yesus ditangkap di rumah Imam Kayafas, ada yang lihat Petrus, dia bilang gini, kayaknya lu salah satu anak buahnya dia ya. Yesus ditangkap dianggap sebagai orang yang menghujat agama Yahudi dan menghujat Allah. Makanya murid-muridnya cari aman, pura-pura menjauh. Lalu ada yang bilang, Petrus, kayaknya kamu sering sama-sama dia deh. Kamu salah satu muridnya enggak? Iya kan? Oh enggak, kamu salah lihat, bukan aku itu. Enggak mungkin loh, saya sering lihat kamu itu mendengarkan pengajarannya, ikut dia. Enggak, saya enggak pernah lihat dia kok. Saya tahu kamu, mukamu tuh sangat-sangat tidak asing. Kau murid Yesus. Enggak, 3 kali Petrus menyangkal, lalu ayam berkokok. Padahal sebelumnya waktu Yesus bilang, sebentar lagi anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Petrus marah. Dengan kealay lebayannya, dia bilang sama Yesus, siapa yang berani hadapi mayatku? Kalau ada yang berani tangkap kau, berhadapan dengan aku. Yesus bilang, pret. Petrus itu. Dan saat itu semua kecewa karena mereka berpikir Yesus akan jadi raja di Israel. Kalau jadi raja setidaknya kan Petrus anggota dewan toh. Lumayan gaji naik, dapat pangkat, dapat kedudukan, jadi menteri kan. Karena otak mereka hanya sebatas itu. Mereka berpikir Yesus akan jadi raja. Makanya mereka selalu bertanya, kapan kau akan pulihkan Israel? Sempit dangkal. Lalu mereka lagi cerita, Yesus datang berjalan bersama dengan, ayat 16 bilang apa? Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Ada sesuatu yang tutup matanya sampai mereka tidak kenal Yesus. Ini kejadian, keadaan
gereja Tuhan hari-hari ini mengaku percaya Yesus, pengikut Kristus tapi tidak kenal Tuhan Yesus. Ke gereja hari Minggu, tapi tidak kenal hati Tuhan, nggak kenal firman Tuhan, nggak kenal kerinduan Tuhan, dosa tetap dosa. Ini, tapi berjalan bersama, 2,5 jam berjalan. Lalu kita lihat ayat 17 apa? Yesus bertanya, kalian itu asik banget ngobrolnya, lagi ngomong apa sih nih? Ngomong-ngomong di jalan, ngomong apa? Mereka dikatakan, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Berhenti lihat Yesus. Karena Yesus tanya lagi ngomong apa, berhenti terus gini. Mereka jawab apa? Hello, orang baru ya. Kayaknya cuma kamu deh yang tidak tahu apa yang lagi viral. Lu lihat Instagram nggak semalam? Lihat Facebook nggak? Yang lagi viral apa? JK lagi viral sekarang kan? Orang Kristen jangan terumpan. Ya, karena JK bilang itu kerusuhan Poso dan Ambon terjadi, orang saling bunuh. Kenapa? Karena bagi orang Muslim bunuh orang kalau beda agama itu mati syahid, dapat pahala. Sama orang Kristen pun diajarkan yang sama, kalau bunuh orang mati syahid. Banyak yang menghakimi dan ingin memenjarakannya. Tidak usah, Yesus berkata, kasihilah musuhmu, doakan musuhmu, biar Tuhan yang berperkara dengan dia. Kalau Tuhan berperkara, siapa tahu dia bertobat tuh, supaya dia bisa baca Alkitab tuh, baru dia tahu ya ajarannya Yesus yang benar itu apa kan? Ya, Yesus bilang kasihimu. Saya upload di Instagram saya gitu, banyak yang bilang nggak bisa begitu Bu. Nah, ini Kristen kadrun. Kita harus bela agama. Kenapa kau bela agama? Kenapa kau bela Tuhan? Tuhannya orang Kristen tidak perlu karena dia yang bela siapa? Kita. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Kita nggak perlu bela agama, kita nggak perlu bela Tuhan. Orang kok mau bela Tuhan? Emang siapa sih lu? Pret. Biarkan Tuhan yang bela kita. Kita bela Tuhan gak seberapa. Tapi kalau Tuhan yang bela kita, wow, dia berperkara saudara. Doa saja, doa yang terbaik kan. Saudara, dia bilang sama Yesus, 2 murid ini, hello, orang baru atau orang lama? Nih baca di situ baca. Tapi ini saya menerjemahkan sehari-hari. Biar mudeng nih, masalahnya Gen Z banyak di sini. Kalau kita pakai istilah-istilah Alkitab, mereka nggak mau dengar. Istilah-istilah bahasa Ibrani, Yunani itu ya nggak masuk. Jadi saya pakai bahasa gaul, literally. Itu Jaksel. Ya. Apa yang kamu percakapan? Dengan muka muram mereka berhenti ngeliatin Yesus dan bertanya, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Hello? Yang tidak tahu apa yang viral sekarang di hari-hari belakangan ini. Yesus ini memang luar biasa juga. Yesus umpan lagi, katanya apa itu? Oh iya. Terus gue harus bilang wow gitu. Apa itu? Kasih tahu nggak ya? Padahal yang nanya siapa? Yesus. Dan mereka bilang gini, kamu nggak tahu ada orang namanya Yesus itu dari Nazaret. Dia itu penuh kuasa dalam pekerjaan, dalam perkataan. Dia melakukan pekerjaan besar yang dilakukan oleh Allah. Dia bangkitkan orang mati, dia bangkitkan orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Terus, tapi imam-imam besar tangkap dia. Terus mereka salibkan. Padahal kami ini berharap dia datang sebagai raja di Israel. Dia akan pulihkan. Ini loh yang bikin mata mereka itu buta. Karena mereka berharap sesuatu dari Yesus yang mereka tidak mengerti. Mereka kecewa. Harapan kami, dia itu nanti datang, dia pulihkan, terus kami ini bisa hidup enak.
Kekecewaan bisa menutup mata rohani kita sehingga kita tidak melihat rencana Tuhan. Kekecewaan bisa menutup matamu sehingga engkau tidak mengenal Tuhan. Engkau tidak kenal jalan-jalannya. Engkau tidak mengerti firman-Nya. Padahal, dan mereka cerita saudara, imam-imam menyerahkan dia untuk dibunuh, menyalibkan. Ayat 21 baca bersama. Padahal kami dulu apa? Mengharapkan bahwa ini harapan mereka. Ya, kami berharap dia datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi malah mati. Cuma mereka bilang, tapi tadi pagi-pagi buta itu teman-teman kami itu pergi melihat kuburannya kosong, mayatnya nggak ada. Lalu ini lagi heboh juga, katanya malaikat sudah membangkitkan dia dan dia udah hidup. Ya. Ayat 25 Yesus menjawab apa? Lalu ia berkata kepada mereka, hai apa? Orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. 26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Selama Yesus ada di bumi bersama-sama dengan murid-muridnya 3 tahun dia cerita semuanya. Bahwa dalam nubuatan nabi-nabi akan datang seorang juru selamat. Dia akan mati diserahkan. Tapi dia akan bangkit untuk menyatakan kemuliaan. Tapi murid-murid enggak ngeh. Kayak orang Kristen zaman sekarang. Banyak firman lalu lalang tok. Enggak dipercayai, tidak dilakukan. Cuma didengar dan dibaca toh, makanya matanya buta. Sehingga hidupmu enggak berubah. Engkau tidak mengalami kuasa Tuhan. Hidup begitu saja. Tapi ada orang Kristen ngomong sama saya nih Bu tiap hari baca 5 pasal. Saya bilang ampuh, saya angkati jempol 4 sama kaki. Ya, pertanyaannya dari 5 pasal itu, kau lakukan enggak itu ayat? Saya bilang enggak usah terlalu banyak 5 pasal. 1 ayat saja, 1 ayat kau buka, kau baca. Bersukacitalah senantiasa. Sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Sekali lagi kuingatkan, bersuka. Saya mau tanya Bapak Ibu, lakukan 1 ayat itu setengah mati atau setengah mati atau setengah mati? Halo? Setengah mati nggak ibu-ibu? Bersukacita setengah mati nggak? Tidak usah kau menatap saya begitu. Tolong kau jawab saja, setengah mati nggak suruh sukacita tiap hari? Ngaku kan? Baru mau sukacita ini dalam nama Yesus aku dapat ayat ini. Yes Tuhan, pagi ini sepanjang hari aku mau sukacita. Begitu keluar kamar, lihat suami. Bikin ulah, bikin gara-gara. Sukacitanya melayang enggak? Tidak? Hatimu terbuat dari besi dan baja. Ya, setengah mati sudah bertahan bersukacita itu enggak gampang. Baru mau sukacita ketemu anak, bikin hilang damai sejahtera, bikin emosi. Ya, rasanya mau keluar ini didikan VOC ini. Ya, bukan no, jambak. Baru kau tahu rasa. Ya. Benar nggak saudara? Sukacita itu enggak gampang. 1 ayat toh itu 1 ayat. Suruh sukacita, suruh senyum. Nyetir mobil keluar dari rumah. Ada orang nyalip kita. Emosi enggak? Tetap sukacita? Pret. Ada lagi yang hatinya dari besi dan baja? Emosi, mau marah kita lihat orang. Ini orang cari gara-gara ya. Saya udah ngantri dari tadi, dia masuk di tengah-tengah. Saya biasa suami saya gini, ini orang dari mana dia muncul tiba-tiba di sini? Saya bilang nggak apa-apa saya, dia besok mau jatuh tempo. Kasihan, stres dia.
Kita jangan ikut-ikutan stres. Kita tetaplah bersuka. Suruh senyum terus. Menghadapi apapun suruh senyum terus. Sukacita sama gila beda tipis. Ya enggak? Orang tuh kalau mau sukacita kayak gila saudara. Tapi itulah firman Tuhan. Enggak gampang. Yesus berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Suruh syukur dalam segala hal gampang enggak? Kalau masih ada duit, baru gajian, mereka tuh senyumnya tuh. Itu nyanyi Allah itu baik. Ya, bayar cicilan 1, beli beras, bayar sekolah anak, mulai menipis ini, belum akhir bulan sudah habis. Masih nyanyi Allah itu baik? Enggak. Nyanyinya lagunya apa? Berkali-kali kau berhutang, berkali-kali kau ndak bayar. Bertobat nih orang Kristen ini. Tidak mudah melakukan firman tuh ndak gampang. Dari proses-proses sehari-hari kita, pikul salib Tuhan itu ndak gampang. Kenapa sih ini ada salib ini? Lihat nih salib ini, berat. Saya bawa orang ke Israel, dia tanya, Bu Debbie, kita tidak ke Via Dolorosa, mau apa Bu? Saya mau pikul salib. Saya itu garu-garu kepala saudara. Saya bilang, Ibu mau pencitraan? Saya mau tanya ibu-ibu ini salibnya kurang berat kah? Nanti saya doakan supaya Tuhan tambah kasih berat. Oke, kalau ibu mau ke Via Dolorosa, mau pikul salib dari awal sampai ke Golgota, kan sampai di Golgota ibu saya gantung di salib ya. Biar sempurna penyalibanmu tuh. Ibu ngapain mikirin mau pikul salib kayak Yesus? Ibu, suamimu itu bisa jadi salibmu. Amin ibu-ibu. Nah, tahu setuju kan? Suamimu itu salibmu, bapak-bapak, istrimu bisa jadi salibmu. Cuma satu bapak yang amin. Setelah saya lihat ternyata istrinya tidak ada. Makanya dia berani teriak amin. Kalau ada istrinya pulang dia disalibkan. Tolong lihat istrimu bapak-bapak, apakah wajahnya seperti salib? Hidup ini ya, kita nih dibentuk, kita harus disalibkan. Tapi mengertilah kehendak Tuhan, pegang firman sungguh-sungguh. Supaya ketika engkau pegang firman, engkau tahu kehendak Tuhan. Jangan kayak murid Yesus jalan 2,5 jam, enggak kenal Yesus. Dulu sama-sama. Banyak orang Kristen begitu. Suruh tobat nggak mau tobat. Suruh lakukan firman nggak mau lakukan firman. Kalau kita mengerti bahwa semua yang terjadi di hidup kita ini seizin Tuhan, maka kita tidak mudah kecewa. Kita nggak mudah marah, kita nggak mudah kepahitan. Ketika Yesus berkata, bodoh memang kamu itu, orang Kristen bodoh. Lamban hatimu tuh tidak percaya segala sesuatu. Jangan tidak percaya, percaya pada firman Tuhan, amin. Percaya bahwa Yesus sanggup. Bukankah Mesias harus menderita? Lalu akhirnya 27 dikatakan Yesus akhirnya menjelaskan lagi kepada mereka apa yang tertulis di kitab suci tentang dia. Dalam seluruh kitab suci mulai dari kitab Musa sampai semua kitab nabi-nabi. Diulangi lagi pelajarannya. Dikasih tahu lagi dulu kan sudah diajarkan. Di kitab para nabi gitu sudah dijelaskan. Mesias akan datang, akan dibunuh, akan begini. Semua sudah ditulis. Kenapa kamu enggak ngerti? Makanya orang Kristen tolong ya, baca itu Alkitabmu. Supaya kau tahu menjalani hidup itu seperti apa. Alkitab itu penuntun hidup. Ketika kau disakiti, buka Alkitab. Baca itu bagaimana harus bertindak. Jangan dikit-dikit curhat ke orang, dikit-dikit konseling, dikit-dikit konseling, dikit-dikit konseling. Orang yang dikit-dikit konseling itu fix nggak pernah baca Alkitab. Dikit-dikit Pak Pendeta mau konseling, Bu mau konseling. Saya tuh kalau ada orang Bu Debbie mau konseling, kau udah baca Alkitab belum? Kalau kau baca Alkitab, semua masalahmu itu ada di Alkitab. Amin.
Jadi tidak usah konseling, ada di Alkitab. Saya ini disakiti, kakak saya, Bu, bayangkan masalah kakak saya cuma masalah uang, baca Yusuf. Toh? Bu, saya ini tergoda dengan wanita, Bu, baca kisahnya Daud. Ada kan? Tergoda dengan siapa? Betseba. Perkara lihat Betseba mandi. Lihat, turun di hati, dibiarkan, terbawa. Akhirnya perintahkan prajurit cari perempuan itu. Suruh bawa, ditiduri, hamil. Baca itu kisah itu, bahwa perselingkuhan selalu mendatangkan malapetaka. Supaya tahu, bapak-bapak tobat. Sekarang ini ya banyak saudara, ani-ani berkeliaran di mana-mana. Ya, bapak-bapak yang suka main padel, ada Adel, ani-ani padel. Bapak-bapak main tenis, ada Anes, ani-ani tenis. Ya, suka main badminton, ada Amon, ani-ani badminton, Anon. Jadi ini ani-ani ini semua circle dia masuki, semua sirkuit dia masuki. Ini ani-ani ini memang disebar setan untuk mencari mangsa. Jadi bapak-bapak tolong hati-hati. Ya. Jangan kau jatuh dalam perselingkuhan. Ya, perselingkuhan itu membawa malapetaka di dalam keluarga. Jangan merasa saya kan punya duit, masih sehat, nanti kau ya jadi sugar daddy. Kalau so kena diabetes kau jadi daddy sugar. Bapak-bapak diabetes. Tobat, amin. Jangan sombong kalau kau sehat, istrimu, anakmu, hargai rumah tangga. Ya, jangan jatuh sama ani-ani. Ani-ani itu cuma suka duitmu. Kalau kau sudah sakit-sakitan, kau pikir ada ani-ani mau rawat kau? Ya, dengar bapak-bapak yang sok ganteng, yang sok kaya, udah jelek disukai anik-anik bangga karena kau punya duit. Cuma duitmu yang dia suka, bukan kau. Kau jelek. Enggak tobat juga. Ya. Bertobat bapak-bapak, ya. Lakukan firman Tuhan. Ngerti apa yang Tuhan mau. Supaya mata rohanimu tuh enggak buta. Kau halalkan segala cara. Karena kau tidak mengerti kebenaran. Yesus bilang kau itu bodoh. Hatimu tuh lamban. Mereka akhirnya ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Akhirnya udah mau nyampe nih di Emmaus. Lalu Tuhan berbuat seolah-olah dia mau lanjutkan perjalanannya. Yesus bilang, oh udah nyampe, oke, sampai ketemu ya, saya mau terus. Mereka bilang gini, jangan pergi, udah mau malam, matahari udah mau terbenam, tinggallah di sama kami, nginap aja di rumah kami. Mereka memaksa dia untuk tinggal bersama-sama. Untung mereka paksa, kalau enggak hilang sudah. Ya. Akhirnya menjelang malam, matahari hampir terbenam, lalu masuklah ia dan tinggal bersama-sama dengan mereka. 30, waktu mereka sudah duduk makan, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan roti itu, lalu mengucapkan berkat, ya, dan memberikan kepada mereka. Ayat 31 berkata apa? Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal dia, tetapi terlambat. Waktu mereka tahu dia, Yesus hilang, lenyap di tengah mereka. Betapa menyedihkan, coba kalau dari awal mereka sudah tahu itu Yesus. Coba kalau dari awal ada pengharapan yang mereka itu pulang dan berkata, memang dia harus mati karena kan Yesus sudah pernah ngomong dulu. Kamu ingat gak? Dulu kan Yesus ngomong ceritanya akan berbeda. Nggak ada kekecewaan yang menutup mata mereka. Dan saudara bisa membayangkan 2,5 jam mereka berjalan bersama Yesus. Di waktu yang 2,5 jam itu, kalau dari awal mereka sudah tahu itu Yesus, akan begitu ada banyak hal yang Tuhan bisa singkapkan. Mereka akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Mungkin ada mujizat, ada perjumpaan pribadi, ada yang wow Tuhan. Tapi banyak orang Kristen seperti itu. Nanti sudah mau mati, di ujung mau mati, mau dijemput malaikat maut.
Udah pakai selang di sini-sini, baru pengakuan dosa kau. Ya, baru dipaksa. Saya pernah memaksa seorang bapak. Ya, dia sudah khotbah pelayanan, pakai selang. Di ujung mau mati baru saya bilang, Pak, lepaskan berkat buat anakmu, lepaskan kepahitan, jangan membenci anakmu, jangan benci menantumu, lepaskan pengampunan. Udah pakai selang, baru ngomong, iya aku melepaskan pengampunan buat anakku. Jangan ketika kau sudah pakai selang, baru kau panggil istrimu, sayang aku punya ani-ani. Sudah banyak selang, istrimu pura-pura injak selangnya. Iya sayang, teruskan sayang. Kalau masih sempat tobat, banyak yang gak sempat tobat. Lagi nyetir mati, lagi tidur mati, gak sempat tobat. Tahu-tahu napas berhenti. Jangan sampai sudah di penghujung akhir hidupmu, baru matamu terbuka rohanimu, baru kau tahu rencana Tuhan. Baru kau tahu kehendak Tuhan di hidupmu itu apa. Sudah terlambat. Betapa banyak waktu yang kau sia-siakan, kau buang karena kekecewaan. Kau pahit sama orang, ditipu, kau marah, kau kecewa. Stop saudara. Ngerti firman Tuhan. Saya kalau mau kecewa, saya ini banyak kecewa. Sejak saya terima Yesus, hidup saya ini banyak sekali menderita. Kalau kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, pasti banyak penderitaan. Kita harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan. Sebelum ikut Yesus, enggak menderita-menderita banget saya. Orang bikin jahat, saya balas 7 kali lipat. Plong. Tapi ikut Yesus mau balas enggak boleh. Menderita enggak? Menderita. Pikul salib enggak? Pikul salib. Tapi itu Tuhan mau. Menderita saudara. Saya kemarin ketemu teman-teman saya yang sudah 10 tahun lebih kita gak ketemu. Cerita. Yang satu pernah diperkarakan teman bisnisnya sendiri. Dia tidak salah, diperkarakan. Sampai akhirnya lewat perjuangan hidup yang begitu berat. Ya, proses demi proses mengampuni, menerima, belajar mempercayai Tuhan dalam keadaan yang sulit. Tapi Tuhan pulihkan. Sekarang dia punya pegawai hampir 1000. Teman saya yang satu, suaminya kerja di pabrik, dipecat sama bosnya. Saat itu tidak mengerti bagaimana mungkin dipecat, gak ada penghasilan, bagaimana berdoa, bertanya kenapa Tuhan. Duduk di kaki Tuhan, bertanya apa rencanamu. Sekarang dia punya pabrik. Amin. Jadi kami ketemu kemarin cerita, dulu saya ketemu mereka masih naik motor. Sekarang ketemu saya sudah naik mobil. Cerita bagaimana proses Tuhan. Tapi intinya satu, bagaimana kita berespon, tetap percaya pada firman Tuhan. Supaya hidupmu itu berubah. Supaya kita mendapatkan jalan keluar. Ini ke depan dunia tidak tahu mau seperti apa saudara. Di beberapa negara itu sudah kemarin Singapura apa bensin sudah mencapai 50.000. Beberapa negara sedang dalam keadaan krisis yang begitu hebat. Kalau sampai detik ini Indonesia masih baik-baik saja, itu karena ada tangan Tuhan yang masih menopang. Dan karena doa-doa kita masih naik kepada Tuhan. Karena itu sebagai orang Indonesia, apa yang sudah lakukan? Berhenti kutuki bangsamu, berhenti kutuki pemerintahmu. Alkitab berkata pemerintah itu wakil Allah, siapapun dia. Bagian kita hari ini doakan pemerintah. Supaya ada roh takut akan Tuhan. Jangan ikut-ikut sekarang ini bangsa kita mau dipecah belah loh. Karena kalau kita, makanya saya bilang tidak usah bereaksi. Ya, tahan diri, lepaskan pengampunan, itu ajaran kekristenan. Mau dipecah belah kita ini. Ya. Musuh itu nggak usah yang jauh-jauh. Yang dekat-dekat aja ini. Kita berdoa. Tetap doakan Indonesia dalam genggaman tangan Tuhan. Dan bagian kita hari ini kejar perkenanan Tuhan. Kalau kita dapat perkenanan Tuhan, mau kiamat nanti malam kek, mau besok kiamat, mau mati kek, itu urusannya. Gas saja, amin. Nggak perlu takut, tapi bertobat. Yang punya ani-ani lepaskan.
Ada yang punya ani-ani? Tolong angkat tangan. Saya suruh pengerja buka kolam baptisan. Saya baptis, saya rendam 15 menit kau. Biar kau buka mata langsung di rumah Bapa di surga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Sudah, jangan bermain-main lagi dengan dosa. Mari kita bertobat. Mari kita menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata, mereka buka matanya, mereka kenal dia tapi dia lenyap. Kata mereka seorang kepada yang lain, makanya ya, bukankah ayat 32, makanya bukankah ketika dia cerita tentang segala sesuatu, kita para nabi, kita ini hatinya berkobar-kobar. Ayat 32 tayangkan. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita ini berkobar-kobar? Ya, ketika dia cerita, berbicara di tengah jalan dengan kita, Pret. Orang kalau mata rohaninya buta, dia nggak bisa lagi kenali waktu Tuhan melawat dia. Dia nggak bisa tahu waktu Tuhan menyapa dia. Tapi sebenarnya rasa loh ya, hati kita sebenarnya memang deg-degan ya, kayak ada apa gitu. Tapi karena kecewa, Yesus mati. Dikatakan lalu bangunlah mereka, akhirnya mereka balik lagi ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, hei kamu tahu nggak, Tuhan sudah bangkit. Dia menampakkan diri loh kepada Simon. Lalu mereka berdua dengan malu-malu berkata, iya sih, tadi juga dia datang di tengah jalan waktu kita lagi jalan pulang kampung. Tapi kita baru kenal dia waktu kita perjamuan, dia pecahkan roti. Tapi dia sudah hilang. Bapak Ibu, apa makna dari kebangkitan Kristus dalam hidup kita? Mari kita berjuang bersama untuk mengejar perkenanan Tuhan. Amin. Jangan biarkan waktumu berlalu begitu saja tanpa engkau mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal isi hatinya, mengenal kehendaknya, mengenal kerinduan Tuhan. Bilang, Tuhan, biar di waktu-waktu ini kami mau lebih lagi, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Apapun proses yang harus kami bayar harga, kami mau bayar harga. Kalau sampai hari ini prosesmu belum selesai, berarti ada sesuatu dari sikap hatimu yang belum selaras dengan keinginannya Tuhan. Waktu engkau klik dengan Tuhan, dia mengubah segala sesuatunya menjadi sesuatu yang indah. Amin, saudara. Mari kita tetap percaya. Mari kita tetap berjuang sampai di garis akhir. Minta Tuhan menjamah hati kita dan Tuhan ambil alih seluruh hidup kita. Kita bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan. Datang di hadapan Tuhan hari ini. Katakan, Tuhan, kami mau buka hati di hadapan Tuhan. Untuk jamahan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau berserah penuh kepada Tuhan. Mari sambil angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan, kami buka hati Tuhan. Berserah penuh dalam hadirat. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Amin. Seluruh hidupku di altar-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Lebih lagi angkat tangan-Mu, katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu.
Mari angkat tanganmu saudara, karena itu biarlah Tuhan pegang tanganmu mulai dari hari ini. Dia akan menuntun engkau bahkan ketika engkau melewati lembah. Kekuatan yang dari Tuhan melimpah atas kita. Karena itu Bapak Ibu, turunlah rahmat, damai sejahtera, penyertaan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus akan menyertai kita dalam setiap pergumulan hidup kita, dalam setiap jalan-jalan kita. Tuhan akan menyertaimu, melindungimu, membentengimu. Dia akan menyertai kita mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.